Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Katsina, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Saat ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saat ini saya bekerja di SMK Mulia Husada Purwokerto. Apa sih latar belakang dilakukannya budaya positif di SMK kami? Selama ini peraturan di sekolah selalu ditekankan, namun masih banyak pelanggaran yang dilakukan, meliputi siswa datang terlambat, tidak hadir, bahkan bermain HP saat pembelajaran. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi, namun murid tidak jera. Beberapa hari kemudian mereka melakukan hal yang serupa. Tujuan aksi nyata kali ini yang pertama, menumbuhkan disiplin positif dan motivasi dalam diri murid yang kuat. Dua, menumbuhkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Dan yang ketiga adalah berbagi pengetahuan dengan rekan sejawat tentang penerapan budaya positif dan penggunaan segitiga restitusi. Yang menjadi tolak ukur yang pertama, terbukanya pemahaman guru tentang pentingnya budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Kemudian wali kelas mampu menerapkan pembuatan keyakinan kelas atas kesepakatan bersama murid. Guru mapel mampu menyusun dan menerapkan keyakinan mapel atas kesepakatan bersama murid. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat atas kesepakatan bersama. Lini masa tindakan. Pertama, menyampaikan dan memohon izin kepada kepala sekolah untuk menyampaikan tentang budaya positif kepada rekan sejawat dan menerapkannya di sekolah. Kemudian mengumpulkan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif hingga pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Kemudian berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas yang didampinginya. Yang terakhir adalah memantau, merefleksi, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat oleh wali kelas dan muridnya. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar kegiatan penerapan budaya positif dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan wali murid dalam melakukan budaya positif di rumah agar berkelanjutan. Berikut adalah kegiatan diseminasi pengetahuan dan penerapan budaya positif kepada rekan sejawat. Tadi ya, jadi yang diharapkan di sini seperti yang Pak Indra sampaikan dulu, anak itu sudah punya karakter, sudah punya sikap. Tinggal kita menebalkan tulisan yang ada, menebalkannya yang apa yang positif. Seperti ini, padi. Anak itu ibarat padi. Kita mau menanamnya nanti hasilnya padi, tidak mungkin jadi jagung gitu ya. Oleh karena itu kita harus memahami satu-satu karakter anak. Sebenarnya prinsipnya sih ini. Terus yang paling penting menurut saya pribadi adalah merubah mindset kita terhadap anak. Karena rata-rata yang mungkin yang mereka juga egonya kita itu masuk ke anak. Jadi baiknya padahal harusnya anak bisanya apa kita tuntut gitu ya. Terus ya, tanggung jawab guru nih paling penting nih Bapak Ibu. Tanggung jawab guru tadi sudah disampaikan oleh guru ya. Bagaimana menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif berawal dari pikiran yang positif. Pikiran yang positif berakar dari suasana hati yang positif. Jadi Bapak Ibu, nek makan bisa nasul-nasul, nantinya nasul-nasul. Ya. Ada resolusi makan sekolah sholat rumah betul kan? Ya. Begitu juga siswa. Jadi masuk sini pun saya mulai lihat Bapak Ibu. Jadi kita apa-apa mau main itu belum apa-apa sudah nggak nyaman. Nantinya juga nggak nyaman ya. Jadi di sini perlu adanya pembentukan dari kita dulu sebagai guru, membuat nyaman siswa. Bukan berarti duit jajan, bukan berarti jam kosong tadi yang disampaikan Bapak Ibu guru yang lain ya, tapi membuat nyaman. Ya, salah satunya dengan
model pembelajaran, metode dan sebagainya. Nah, disiplin positif. Nah, di sini yang mau saya sampaikan ada banyak Bapak Ibu, langsung aja ya. Pak, saya punya tangan. Misalkan jenengan punya satu tangan, jenengan punya barang yang sangat berharga untuk hidup Anda. Ya. Di sini sangat berharga untuk hidup Anda. Kemudian teman yang lain ingin membuka tangan itu. Anda diiming-imingi uang, Anda diiming-imingi jabatan. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Mulai sih sambil makan ya. Pak Safi kata, Pak Safi juga sesuatu nih di tangan nih. Menurut Pak Safi itu sangat berharga untuk Pak Safi. Tapi ya, tapi kemudian saya mungkin Pak Safi, oh jadi sembilan ya. Tapi Safi waktu jabatannya. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Safi lakukan? Ya udah apa? Orang bilang seperti sekolah. Iya. Ada lagi jawaban yang lain? Ya. Kalau tawarannya itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, Oh iya, oke. Kalau permasalahannya bisa menyelesaikan yang ada diterima, oke. Punya sisi Anda memegang sesuatu yang itu amat sangat penting untuk Anda. Misalnya saksa wisla, misalnya. Oke, saksa wisla. Misalnya. Atau yang lain, Miss? Apa? Atau yang lain? Enggak. Kalau ini bukan apa ini? Benda, misalnya benda. Bukan satelit benda. Benda ya, kalau secara mungkin ya benda. Benda yang mana berharga? Ya, benda yang ini sangat berharga. Kalau ini aja kan itu nggak bisa. Iya. Ya, benda yang bernilai, sangat bernilai nih. Kemudian saya tawarkan, oke, kalau semiliar tapi ibu aku. Apa ya? Kalau tawarannya itu lebih besar dari benda yang oh ya, kalau tawarannya lebih besar dikasih. Pak dari ini yang orang seni biasanya beda pandangannya. Ada ini gimana? Kalau Bu Rosi dipertahankan, Pak Safi dipertahankan, Pak Aji tergantung tawarannya, Bumi tergantung. Pak Dani saya masih itu cenderung ke menggenggam sesuatu. Kalau bisa dicari, yang itu nggak bisa dicari. Oke guys, oke ya. Ya, betul. Nah, kemudian jawaban. Pertanyaan pertama, ya, di sini bervariasi. Ya, ada yang bersedia membuka, ada yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Ya, yang jadi di sini adalah siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol. Nah, bukan mau dibuka atau enggak, tapi siapa yang memegang kontrol. Nanti Ibu analisa akan belajar tentang kontrol nanti ya, tentang kontrol disiplin. Jadi siapa yang akan memegang kontrol? Kan terserah. Bumi mau buka ya boleh enggak. Siapa yang memegang kontrol Ibu di sini? Siapa Pak Safi? Oke, bagus, tepuk tangan dong. Iya, benar banget Pak Safi. Ya betul, penggenggam tangan ya. Jadi yang memegang kontrol, posisi kontrol adalah penggenggam tangan. Nah, nanti di sini Bapak Ibu sebagai penggenggam tangannya, gitu ya. Ini saya lompat ya. Maju. Nah, antara ya. Di sini disiplin, kita mengacu pada disiplin. Bapak Ibu kalau dengan disiplin apa tanggapannya? Disiplin itu apa? Tepat waktu. Oke, apa lagi? Disiplin. Tertib. Oke, bagus. Kemudian apa lagi? Oke, bagus ya. Tertib, tepat waktu. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai ini, disiplin ini yang kita harapkan. Disiplin positif itu orang datang tepat waktu, apalagi tadi teratur, tertib bukan, tapi ini peduli, terus terang. Ini adalah nilai-nilai universal yang harus dimiliki anak, gitu ya. Orang serba saya akan ya. Lanjut baik. Nah, sekarang kita jenengan
berlaku merdeka karena apa Bu? Apakah karena pertama karena apakah kita tidak ingin diurus oleh Pak Indra? Ya. Atau karena ini dipuji untuk wali wajib? Orang bukan atau ingin sebagai pembelajar sepanjang hayat waktu karena ini yang mana Bapak Ibu yang mana? Bapak Ibu yang mana dulu? Sepanjang hayat berarti ngesuk anak pendaftaran calon guru daftar KB ya, ya mana ya? Oke sip ya. Nah, yang diharapkan ini adalah sepanjang hayat. Nah, ini tergantung ini motivasinya apa. Kalau motivasi yang pertama jelas eksternal, ya enggak? Iya. Motivasi kedua jelas eksternal. Karena ini dia tuh tinggi dulu, gitu kan? Ini sebenarnya 50-50 antara internal dan eksternal. Ya, tapi lebih banyak eksternal. Nah, yang terakhir ini adalah motivasi secara internal. Memang dengan sadar, oh aku guru, aku butuh belajar dan siswanya lebih aktif. Nah, 3 perilaku motivasi. Yang pertama, tadi ya mungkin yang sering kita lakukan kemarin pas belajar Papa Merdeka. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan beneran. Bener tadi, ayo aku tetap ulang dulu ya, saya termasuk yang pertama ini. Ya, kemarin ya semoga salah. Yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan. Ini kan rajin ya. Bisa saja. Saya kayaknya langsung penghargaan ya. Wah rajin. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi jangan-jangan kalau ini sih nomor jangan-jangan. Makanya sebelum kita merubah anak, kita merubah diri kita sendiri dulu ya. Gak ada salahnya sebenarnya angka 1 ya gak ada salahnya, angka 2 ya gak ada salahnya, wajar lah ya. Kita pengen dipuji semua orang seperti itu, tapi yang lebih ditonjolkan harusnya yang nomor 3. Terus, menurut Anda apa perbedaan hukum dan konsekuensi nih? Hukum dan konsekuensi sama nggak hukum dan konsekuensi? Pak Indra jangan jawab Pak Indra. Indra sini kan banget. Indra. Hukum dan konsekuensi apa bedanya Pak Bu? Hukum apa? Konsekuensi apa? Bedanya yang tahu? Hukuman karena kesalahan, konsekuensi karena kesalahan bukan? Iya. Oke, tapi bagus deh. Jadi pada bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau konsekuensi mungkin lebih ke bapak kita. Konsekuensi sebab dan akibat, oke. Terus? Oh enggak. Terus? Kalau hukuman lebih ke Oke, 80% mendekati betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya Bumi, kalau hukum itu suatu yang itu sudah ditetapkan, ya. Walaupun tidak kita sepakati. Ya. Tapi kalau konsekuensi kita paham itu harus dilakukan. Jadi kan itu berarti kalau konsekuensi itu lebih muncul dari dalam situ. Oke, bagus sekali. Jadi intinya hukum dan konsekuensi itu bedanya ya. Kalau hukuman itu tidak keadanya kesepakatan. Kalau konsekuensi itu muncul karena ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih membuat konsekuensi supaya bisa diterima yang namanya keyakinan kelas. Ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar, cuma istilahnya yang berbeda ya. Hukuman tadi sebenarnya disampaikan sekali sama Bu, sifatnya satu alat dari pihak guru dalam memberikan. Murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi titik poinnya di sini Bapak Ibu.
ini bingung restitusi. Ya sudah, ngomong lagi keselak ya. Segitiga restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu namanya restitusi. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif nanti mengajarkan anak untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi intinya restitusi itu anak punya salah, anak harus tahu dengan sendirinya dia salahnya apa, dia harus bagaimana. Itu namanya segitiga, namanya restitusi ya. Selama ini kan kamu tahu salah, tidak tahu salah, salahnya apa ini, kamu tahu nggak kenapa itu salah? Ya nggak tahu ini salah. Harusnya nanti kita ajarkan namanya teknik segitiga restitusi ya, nanti ada. Kemudian oke, keyakinan telah di Bapak Ibu yang tadi disampaikan, untuk membuat suatu konsekuensi kita bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Mungkin sudah pernah buat game. Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan di setiap kelas dan mewujudkan profil belajar Pancasila apa ya? Sudah tahu profil belajar Pancasila ini kan? Semoga saya pembawa ya. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Cara membangun ini kepriwe. Jadi anak-anak di kelas, terutama di wali kelas nih. Wali kelas kan biasanya kan apa ya? Itu gerbang pertama ya. Nek anak sini buku, nek anak apa gitu. Jadi silakan membuat keyakinan kelas. Jadi bisa menempel, terus di kelas juga ada. Nah, keyakinan kelas itu kalau yang dibuat oleh kelas bisa ditempel. Jadi nanti panjenengan pakai kertas. Apakah sih kalau kelas sih? Iya, kalau kertas asli ya. Boleh pakai apa ini ditempel-tempel? Iya, sticky note ya. Jadi tempel-tempel nulis tapi atas kesepakatan bersama. Dan kalimatnya itu bukan kalimat negatif. Misalnya, tidak bagi tepat waktu salah itu kalimatnya. Disiplin waktu pertama, jadi tidak boleh dilarang, tidak itu tidak boleh digunakan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi menggunakan kalimat yang positif, kembalikan buku pada tempatnya. Beda dengan jangan apa sih? Berangkat itu saya bahasa berkait tempat berada. Jangan mengacak buku misalnya, ya kan jangan. Nah, kalau bisa sekarang jangan menggunakan kalimat jangan. Oh, teror ya. Jangan teror. Ya. Nah, jadi silakan nanti bisa membuat keyakinan kelas bersama yang itu bisa diterapkan dan atas pertujuan bersama. Misalkan kayak Bu Tika yang sekarang anaknya kelas 12 besok ini bikin kesepakatan dulu boleh. Oh, misalnya ini. Nah, nanti apabila dia melanggar, kamu ingat nggak nanti kita mengajunya ke segitiga restitusi cara menerapkan pada keterangan buku, tapi cuma buku nanti ya. Ini membuat keyakinan kelas dulu. Ada gambaran Bapak Ibu? Ya. Gampang lah ya. Nah, di sini datang tempat waktu. Nah, misalkan panjenengan pengen bagi tempat waktu. Nah, di sini kalau tidak tampak seperti sering hadir terlambat, berarti di sini tulisannya harus datang tepat waktu. Jadi menggunakan kalimat yang positif. Intinya sih itu. Saya juga kalau ini masih belajar cara mengolah kalimat menjadi positif itu berubah jadi Nah, kemudian Bapak Ibu, sebenarnya tatkala anak kita bermasalah, misalnya sebenarnya tatkala orang bermasalah itu ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi sebenarnya. Saya pernah itu mewawancarai satu anak, apa sih alasan telat? Bu, saya nggak ada yang membangunkan. Loh, kenapa? Saya hidup sendiri, saya merasa dibuang, saya dan sebagainya. Ya, jadi dia merasa pagi-pagi ibunya pergi tanpa pamitan, dia hidup sebatang marah seperti dibuang. Timbullah perilaku dia sekarang dengan mas sekolah. Ternyata di sini ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya, yaitu di sini mungkinnya di nomor 7. Ya, uang kan belum ya, itu 2,5 saya. Di
situ. Jadi kalau anak melakukan pelanggaran, kita harus bisa mengkaji itu kurang-kurang ya. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Nah, kita sebagai guru berusaha memenuhi itu. Misalkan, oh tadi karena kurang perhatian berarti kita berikan perhatian. Untuk anak kurang menuju bukan ibu. Ya, kurang rasa itu dibuatnya bukan begitu maksudnya. Ya. Terus lanjut. Nah, itu sudah ya, langsung dia fokus Nah, suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid ini ibunya saya ini orang luar ya, beliau yang mencetuskan yang namanya pendekatan restitusi dan posisi kontrol. Nah, posisi kontrolnya, nah nanti bapak ibu melihat video yang misalnya ini ya, ada posisi penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, ada teman, ada biologi dan ini salah ini, ada teman, ada manajer ya, dan satunya lagi ini salah dipakai. Sekarang kita lihat video ini ya bapak ibu, ini adalah posisi penghukum. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sama lapangan basket. Kalau masuk aku proses. Ya Bu, sudah ya, sudah bisa menangkap videonya. Yang untuk kaum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menuju kulit, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Jadi tadi ya, mencak-mencak ya, pernah nggak Bu? Pernah. Ya, secara tidak sadar pernah ya. Ya. Oke, sekarang ke yang selanjutnya. Sadar. Oh iya. Dampaknya juga itu. Pak guru hebat. Dampaknya Dampak yang terjadi guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini siapa ini? Didikan sama muridnya. Jadi kadang malah membuat guru nih langsung susu. Mungkin jangan dulu malah ekstrim ya, dikembesin motornya apa ya ya. Jadi kalau ini nanti anak cenderung membuat anak itu dendam, jendela, malah berkata orang aku senengan syukur misalnya dibilang syukur nanti yang nggak sisa, ya itu efek dari guru penghukum, ya. Sekarang fungsi kontrol yang kedua ya Bapak Ibu tadi ya, fungsi kontrol yang kedua. Ini yang seperti saya lakukan sebenarnya ini. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur apa sekolah? Aku bisa tidak mau. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus
membuat rasa bersalah, berbicara mengenai cenderung membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi Nih, Bapak Ibu nih yang menjadi poin dengan membuat perilaku gitu ya. Dampaknya murid merasa bersalah dan merendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Sekarang posisi temannya paling sering juga di posisi temannya. Wah, sudah jam berapa ini lah? Habis ibu saya lupa memakan saya, Bu. Kamu maunya akan ibu kamu. Kamu pakai anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Kamu ini ada-ada saja. Guru terbaik. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersengaja beliau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih dorongan eksternal. Ini masih dorongan eksternal. Jadi ini bentuknya sebagai dari Absennya, sehingga berlalu waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, si OP kan dulunya ya. Nah, ini pemantau atau monitor. Kayaknya pengaruh syutingnya si Citok deh. Wujudnya kalian tanggalan biar nggak ada Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang terakhir, posisi manajer. Yang diharapkan Bapak Ibu bisa mencapai di posisi manajer. Oke. Maaf, Bu. Saya lapar. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Aren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu
menyetel alarm saya, Bu? Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Atau saya? Ibu saya. Jadi yang mengingatkan nama saya adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan ayah agar tidak mungkin berobat agar tidak terlambat lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Nen. Terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing Iya, Bapak Ibu, yang disarankan yang terakhir ya. tidak menjawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah menyebabkan refleksi anak akan terus menetapkan pertanyaan yang lain sehingga mendalam dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi. Ya, tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan ya praktek langsung dan itu sering kita lakukan. Sebenarnya sama yang dipikiran Bapak Ibu. Lah, sekian mati. Nah, disinilah latihan kita. Kita sebagai guru hajat komis lah sekian mati. Justru ini dibiasakan Bapak Ibu. Jadi, kenapa sih pilihan yang terbaik yang terakhir? Karena itu anak suruh tadi kan, kamu tahu nggak keyakinan mana yang tidak kamu lakukan, gitu ya? Tuh, kalau ini kebetulan kelas di depan kelas. Berarti kalau pas masuk di kelas, misalkan Bapak Ibu manggil anak bermasalah, keyakinan mana yang tidak kamu laksanakan? Jadi intinya anak itu untuk sadar sendiri, intinya sih. Kalau selama ini kamu tuh nggak salah, iya salah. Ini kamu ini iya ini. Jadi kita terlalu banyak memberitahu tanpa anak mengeksploitasi sendiri dulu. Nah, kalau di sini intinya anak supaya tahu, oh ya saya salah. Oh mana yang saya langgar? Mungkin sekali nggak mempan, dua kali nggak mempan, tapi kalau lama-kelamaan nanti sesuai harusnya sih mempan. Ya. Ini kan teori Bapak Ibu, nanti di lapangan jauh-jauh lebih repot lagi gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah ini yang akan kita lakukan pada saat kita menangani kasus anak. Misalnya Bu Rosi manggil anak, wali kelas manggil anak saya, atau Bapak Ibu menangani anak dengan pelanggaran keyakinan kelas, nanti kita dapat menerapkan ini dan ini menjadi puncaknya, ya. Langkah yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Biar jelas langsung videonya saja nih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini adalah penerapan posisi manajer dengan restitusi di tiga restitusi ini. Jadi yang diharapkan kita bisa menggunakan sistem ini dalam penanganan anak. Guru bisa beralih ke sistem ini. Siapa? Sudah lama tidak ke sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku lagi investigasi di depan universitas nih Bapak Ibu. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di kelas teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, maksud saya dari aja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak,
Kayak psikopat gue. Itu saya Iya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan Jadi di sini ada kata di mana kita memberikan emosi positif karena tidak bertindak lebih jauh, gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentah-mentah TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? enggak lah Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sudah satu lagi mungkin satu jadi tidak membuat sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa beraktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengatur hidup, mau apa selanjutnya? Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kali kita akan jalankan oleh guru atau Ini Bapak Ibu, mungkin penjelasan tidak begitu percaya diri, tidak apa teman bisa berubah sikap. Oleh karena itu perlu adanya apa namanya perubahan yang kita lakukan dulu ya, pembiasaan betul ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di segitiga restitusi itu kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang nanti mengacu pada kalimat itu. Tidak harus aku seperti itu ya, bukan yang mau acting lah ya. Aslinya ya enggak, tapi paling tidak ada poin-poin di situ yang nantinya akan kita keluarkan pada saat kita sedang menangani kasus. Tujuannya apa? Semua tindakan dari awal sampai akhir tadi tujuannya adalah ini, untuk meningkatkan motivasi intrinsik, intinya itu ya. Di sini ada beberapa hal-hal yang bisa kita tanyakan misalnya menstabilkan identitas itu apa saja yang ditanyakan tadi sudah ada contohnya karena sudah sore jadi langsung masuk ke dalam. Nah, jadi ini yang terakhir. Dengan adanya peraturan kelas, kita membuat peraturan bersama tadi kan ya dengan anak-anak, kemudian muncullah keyakinan kelas. Dengan munculnya keyakinan kelas yang kita bisa terapkan dan kita implementasikan, kita harapkan lingkungannya menjadi positif. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu yang agak kompleks dari segi kedisiplinan, sikap dan segala macam. Tapi atas kesepakatan bersama, misalkan harus berbicara sopan dengan orang yang lebih tua atau sesama, ada keyakinan kelas seperti itu. Nanti misalkan ada yang tidak seperti itu, kita muncullah tadi ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu, mana yang harus Anda terapkan, gitu. Nah, dengan adanya lingkungan yang kelas yang positif akan memunculkan budaya positif. Jadi di sekolah itu muncul budaya positif itu berasal dari kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Boleh dari makelnya, boleh dibuat peraturan. Jadi keyakinan kelas itu bisa per makel, kemudian muncul per kelas, gitu. Nanti lama-lama itu akan menjadi suatu kebiasaan dan muncullah budaya positif. Gitu. Jadi intinya itu. Bapak Ibu, yang saya harapkan, karena saya diharapkan bisa membuat suatu perubahan walaupun sedikit di sekolah kita. Jadi yang saya harapkan Bapak Ibu belajar bersama lah ya, saya juga di sini belajar bersama
saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi, mungkin video pertama kita harus merubah mindset kita tadi seperti Pak Ki Hajar Dewantoro sampaikan, yang seperti Bapak Ibu sampaikan, mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman dengan memahami karakter masing-masing anak tanpa memasukkan ego kita kepada anak. Karena anak itu seperti kertas yang sudah ada tulisannya tapi buram. Tinggal Bapak Ibu mempertegas tulisan yang bagus-bagus dan mengurangi tulisan yang tidak bagus. Itu kata terakhir dari saya. Berikut adalah penerapan pembuatan keyakinan kelas untuk mata pelajaran pada mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan. Nah, karena tadi kita sudah berdoa, sudah presensi ya, kita akan melakukan yang namanya kesepakatan kelas yang nantinya akan jadi keyakinan kelas ya. Jadi di semester awal ini kita akan membuat, kenapa ini? Kita akan membuat suatu kesepakatan. Nah, kesepakatan ini yang nantinya akan menjadi keyakinan. Karena saya mengajar di mapel keterampilan dasar tindakan keperawatan, jadi ini untuk mapel saya. Nanti Bapak Ibu nilai juga akan membuatnya, tapi ini khusus untuk pelajaran saya. Berarti selama sekarang hingga nanti semester berakhir, ya. Nah, nanti yang disepakati di sini contohnya apa? Biasanya di sini ada terkait suasana kelasnya seperti apa. Bentar saya carikan video. Terkait suasana, misalkan suasananya, terkait gurunya, boleh terkait penugasannya, terkait penilaiannya, boleh. Apapun yang kamu inginkan, luapkan gitu ya. Bu, aku pelajarannya pusing kepengen kayak gini. Terus terkait suasananya kepengennya gimana? Oh, harus disiplin, harus apa? Silakan nanti dituangkan di dalam ini ya, stiker ini. Nanti untuk satu lembar ini untuk satu yang kamu kepenginkan atau kamu sepakati apa, gitu ya. Kamu tulis di sini satu. Kalau misalnya kamu punya pengen dua dan segala macam. Nah, setelah itu nanti akan kamu tempel. Kamu apa terkait gurunya kepengennya kayak apa? Misalnya atau terkait penugasannya atau penilaiannya atau suasananya atau poin lain. Boleh, ya. Misalkan contohnya disiplin dalam waktu. Misalkan ada kalimat itu yang kita kesepakati. Nah, disiplin dalam waktu apakah dari kebahagiaannya mata pelajaran saya, atau misalkan atau kalau ada toleransi waktu kuat berapa menit dan segala macam, monggo nanti kita sepakati bersama ya. Karena nanti dari kesepakatan ini, dari keyakinan ini, ketika tidak menjalankan keyakinan, nanti kita ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu adalah resiko yang harus diambil ketika tidak melakukan keyakinan itu. Tapi konsekuensi ini atas kita kesepakatan bersama. Misalkan, tidak hadir tepat waktu. Nah, misalkan ketika tidak hadir tepat waktu, konsekuensinya seperti apa sih? Kita sepakati bersama. Jadi yang namanya konsekuensi ini yang tidak melukai hati, ya enggak? Ya maksudnya konsekuensi nanti suruh juga di luar sana kan di sini ya. Nah kan nanti sampai lulus aku malu baru-baru suruh juga gitu kan. Ya, jadi sebenarnya jangan yang apa konsekuensinya, jangan yang menyakiti hati, jangan yang membuat dendam. Aku malu sama kamu benar. Jadi silakan nanti kita sepakati bersama. Sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Ini saya bagikan ya, silakan nanti ambil satu bukuan, boleh silakan ditulis terkait apa namanya kesepakatannya mau seperti apa. Silakan. Kayak bapak saat itu berargumen, saling bertanya sesuai keinginan sendiri. Bebas dan ada titik. Nah,
dari segi suasananya, rasa penilaian atau kamunya sendiri, atau dari poin-poin yang lain pakaian seperti apa, kamu tulis di situ. Untuk satu kertas satu keinginan kamu. Nanti kita sepakati nanti jadi keyakinan. Misalkan biasanya kelasnya itu berisik banget. Oh kepengennya kelasnya kondusif, tidak berisik. Itu misalkan di situ kamu. Apa yang kamu inginkan di pembelajaran? Kan BTK ya. Ya seperti membuat, seperti nanti hasilnya itu seperti peraturan sekolah Pak. Tapi itu nanti disepakati bersama dan hasilnya. Tapi ini untuk mapel, ya. Seperti kita kontrak pembelajaran. Kan di situ ada beberapa hal yang kita sepakati bersama. Sama. Silakan apa aja boleh. Ya, Bapak ya. Sakit juga. Ngantuk. Memang face-nya pucat ya dia ya. Udah suka makan sayur ya kayak. Oh. Apa sih boleh nanti ditempel di sana. Apa sih suka dia menanyakan. Kenapa Mbak? Apa sih boleh? Banyak bingung, ya kamu pengen apa? Iya boleh. Maunya jam kosong libur ya. Gimana? Apa sih boleh? Kalau dua yang ini disepakati berarti dua jenis. Apa yang boleh? Apa yang mau ditanyakan? Kenapa? Ini kan banyak nih, 1, 2, 3 tadi sedikit. Ya satu, ya betul satu kertas ini untuk satu ini. Ya satu-satu. Ini kayak lu baptis nih. Gak apa-apa. Apa aja boleh bingung kan bukan soal ini apa yang kamu inginkan mumpung belum lulus kan udah kelas 12 nih kemarin di kelas 10 sudah saya selalu membikin seperti ini nanti kita sepakati bersama kelas 11 kebetulan kan sedang PKN ya ini kelas 12 tapi itu berkaitan dengan saya ya jangan berkaitan dengan guru yang lain kan begitu ya itu berkaitan dengan saya nanti pelajarannya saya gitu ya ya boleh yang sudah boleh ditempelkan kalau poin lain selain yang di sini boleh taruh di sini kalau merasa poinnya di luar ini boleh silakan tempelkan saja boleh makanannya di kotak ngaji terus ya
selesai? Ya. Pada ketawa sendiri ya. Oh, yang mana dulu? Yang Oh, yang banyak. Oke. Aduh, ini kayaknya kangen dengan suasana ini. Kemarin sudah mabok gilir ya. Suasana di kota santri ya. Ya. Saya ingin pelajaran KDTK suasananya kelas tenang supaya bisa lebih memahami materi yang diberikan oleh guru karena mendekati ujian sekolah. Berarti habis. Dari poin ini apa yang bisa kita dapatkan? Tenang, serius. Kita akan membuat keyakinan kelas ini kalimatnya menjadi kalimat positif. Misalkan tidak berisik menjadi lingkungan kondusif seperti itu. Ya, kalau ini mewakili lingkungan kondusif enggak? Ya. Tulis ini ya, lingkungan belajar kondusif itu ya. Suasana kelas menjadi seru. Nah, ini seru yang bagaimana ini kira-kira ini? Penuh dengan games, ada gamesnya, ice breaking. Iya. Berarti kondusif dan menyenangkan gitu ya. Iya. Seperti suasana di kota santri ya kan? Sebelum pelajaran dimulai melakukan ice breaking. Oke, sama ya. Iya. Suasana setiap pembelajaran harus diselingi dengan sama. Tebak-tebakan ini tebak-tebakan apa pelajaran apa sih? Nanti bisa banget. Dia tebak-tebakan organ. Udah Anatomi, Bu. Anatomi boleh ya? Iya. Besok kerja sekolah. Bisa berbagi apa? Anatomi hewan. Apa mantan pacarnya Anda gitu ya? Ini tebak-tebakan apa ini? Terkait apa? Oke, berarti masuk sini ya? Ya. Suasana makan harus seperti tadi kamu mesra biar tidak ngantuk. Oke, inilah ya kondusif. Suasana harus lebih seru dan asik, jangan terlalu tegang. Nah, ini terlalu tegangnya seperti apa? Kan nggak lagi kalau ulangannya kan dan serius ya. Iya. Ini seperti apa maksudnya? Banyak. Kenapa? Kata ini apa Mbak? Seperti apa ini? Suasana yang asik dan tidak tegang. Nah, tidak tegangnya seperti apa? Kan versi orang berbeda. Oh ya, misalnya tidak langsung. Berarti masih ini ya? Ya. Oke. Saya ingin suasana dalam kelas itu tenang, tidak ramai. Nah, ini kebalikannya. Ya maksudnya inilah kondusif ya. Jadi tidak mengkondisikan kapan harus ramai, kapan harus diam ya. Itu ya. Ya. Terus suasana yang diinginkan tidak menegangkan di bawah santri gitu ya. Jadi supaya otak berjalan juga santri. Oh berarti kalau tidak otaknya tegang gitu ya. Jangan gitu ya. Suasana menyenangkan, banyak yang speaking sama ya sini ya. Ya. Kurang tenang dan tidak gaduh. Nah berarti ada yang kotakan nih ya. Aneh kotakan. Suasana tenang sama ya. Saya ingin suasana kelas terasa tenang. Oke. Tuh ini kayak puisi nih panjang banget ini gak apa-apa. Ini suasana kelas yang menyenangkan tapi tetap kondusif. Sama ya itu ya. Tidak ada anak yang masuk telat ke dalam kelas. Ya. Berarti ini ada poin tambahan nih. Tidak ada yang telat. Berarti mau apa ini? Kira-kira mau jadi apa poin apa? Disiplin ya. Oke. Disiplin itu banyak ya. Disiplin. Salah satunya tadi disiplin masuk. Ada ini nggak? Mau ada? Oh nanti bisa nanti kesepakatannya ya. Ini poinnya dulu. Disiplin yang kemudian. Oh gaduh, bukan ada gaduh.
penugasan ini di sini penugasan. Suasana kalian tidak menegangkan sama guru humoris. Nah, berarti saya sih harus sering ngasih jok-jok gitu ya. Saya kayak jok gitu ya. Ngasih ya humor jokes gitu ya. Suasananya kan tidak menegangkan, suasananya dibikin biar kita semua tidak mengantuk. Suasananya tidak terlalu serius. Oke, berarti ini ya. Berarti poin pertama biar jelas ya. Lingkungan belajar. Langsung aja poinnya ya. KDTK kondusif dan menyenangkan. Ya. Terus yang kedua, disiplin ya. Nanti kita kesepakati di konsekuensi. Kemudian setiap selesai pembelajaran ada contoh soal maupun penugasan. Bagus banget ini. Ini kita tugas ini agar pemahaman repatnya itu di dalam. Bagus banget ini, bagus ini. Ini biasanya nanti paling bawah ini biasanya yang minta tugasnya berapa? Dalam penugasan sekarang nggak ada ranking ya, semuanya bagus ya. Semuanya perkembangannya sesuai masing-masing uniknya anak-anak ya. Nah, siapa tahu si A pintar ini, si B pintar ini, semua punya keunggulan ya. Tapi ini ada request minta setelah mapel ada pelatihan ya, termasuk mungkin tadi ya yang di depan ada kuis-kuis begitu ya. Dalam penugasan mapel KDTK perlu diadakan sedikit bermain. Oke. Jangan rumit. Oke. Udah gampang nah. Gampang dan jangan rumit itu kan relatif. Itu maksudnya seperti apa? Yang diinginkan Tidak menyulitkan siswa. contohnya. Contohnya apa? Tidak menyulitkan, contohnya apa? Bikin video. Jangan bikin video. Oh, memori penuh. Kita itu untuk pembelajaran ini kan masih kurikulum 2013 kali ini ya, pembelajaran ini yang kurikulum merdeka. Walaupun kurikulum 2013 tetap kita dituntut untuk bisa berpikir kreatif, inovatif, dan kekinian, gitu ya. Jadi nanti kalau ada penugasan, sekiranya itu berat sampaikan, jangan diem aja kan gitu ya. Kan kita nggak tahu kalau kamu nggak curhat kan kita nggak tahu kita anak wah anaknya kamu pinter kompeten yang melakukan gitu ya. Lanjut ya. 15 menit sebelum pembelajaran selesai digunakan untuk pemulasan pembelajaran dan bercanda. Oh, maksudnya kesimpulan. Oh ya. Penugasan diberi waktu pengumpulan maksimal 1 minggu. Ada emoticonnya di sini. Ya, berarti di sini terkait kedisiplinan ya. Kedisiplinan ada kehadiran tadi ya. Ya, di sini. Kehadiran kan penugasan. Oke, nanti kita keluarkan. Penugasan yang mudah, yang simpel, yang sedikit, jangan banyak-banyak. Maksudnya jangan banyak-banyak seperti apa? Jangan prakat. Satu, jangan berakar. Ya, nanti ini kita sepakati ya. Misalkan ada tugas disampaikan ya. Tetapi yang namanya tugas itu kan ada grade-nya. Jadi ada yang hanya menganalisa saja, harus sampai tahu pemecahannya dan segala macam. Memang ada grade-nya. Kemudian tugas yang dikerjakan dinilai. Oh ya, oke. Penilaiannya dipermudah. Berarti ini terkait penugasan ya, dari sini ya. Kemudian penilaian tidak wajib, tidak ada yang remedi. Jadi ini ada kamu diremedi, jadi kalau tadi 10 kamu diremedi gitu ya. Tambahin ya. Iya. Jadi di sistem pendidikan itu ada yang namanya remedial dan ada yang namanya pengayaan. Mungkin karena sudah kelas 12 sudah paham lah ya. Apa itu remedial dan pengayaan? Itu selalu ada ya. Tinggal nanti mungkin bentuknya kamu sepakati dulu dengan saya. Kalau kamu merasa berat, yang penting kan kompetensinya tercapai. Bentuknya mau seperti apa boleh kita sepakati. Ya, yang penting misalkan saya harus
dan nilai itu nanti akan dimulai pengobatan segala macam. Jadi nanti dimaksimalkan di situ. Penilaian untuk KDTK full KKM semua Bu. Berarti ini sudah belum pelajaran udah mau KKM gitu ya. Ya, ini proses, namanya pembelajaran kan proses ya. Nah, ternyata ada 2 poin besar. Lingkungan belajar KDTK yang menyenangkan, ya enggak? Ya. Oke. Ketika ada yang tidak kondusif, contohnya tadi ya sudah disampaikan di situ yang berisik sendiri, ya enggak? Ya. Berisik. Terus apa lagi yang main HP? Terus apa lagi? Kibat ya. Bercanda Musik ya, musik sendiri. Nah, ini ketika ada yang melakukan tindakan yang membuat tidak kondusif, kita harus mencari konsekuensinya. Itu? Ya. Nah, kira-kira konsekuensinya apa untuk poin nomor 1? Konsekuensinya apa untuk poin nomor 1? Oke, ditegur. Ditegur dulu. Habis itu Keluarkan dari kelas. nah, kalau ditegur sudah, ditegurnya berapa kali peneguran? 2 apa 3? Cung yang 2 kali peneguran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisanya yang 3 kali peneguran. Berarti 3 kali ya, misalkan lagi pelajaran nih. Wah, berisik guys. Jangan berisik terus. Berisik lagi. Kalau 3 kali nanti dipanggil gitu ya. Konsekuensinya apa ini? Kalau sudah 3 kali peneguran, Berdiri di depan ya. kalau berdiri di depan menyebabkan rasa malu enggak? Iya. Berarti kira-kira yang tidak menimbulkan rasa malu, rasa dendam, tapi itu bermanfaat. Kenapa? Diberi tugas tuh, diberi tugas mau? Gak mau koreng itu, gak mau yang mumet-mumet koreng. Kamu apa mbak tadi? Oh, suruh bersih-bersih. Oh iya. Menguras materi, tak kira menguras air ya, biasanya nggak punya batai ya. Mengulas materi, berarti menyampaikan materi kemudian secara lisan gitu. Iya. Ya begitu? Iya. Berarti menyimpulkan materi secara lisan berarti ini ya? Iya. Secara lisan. Setuju apa enggak? Ini kamu jadi malu enggak? Ya. Sampai jangan berdiri juga sih. Ini enggak, cung yang B, yang setuju cung, yang enggak setuju. Yang setuju. Ini banyak yang galau ini. Yang setuju. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Yang enggak setuju. Gak ada yang maju. Yang punya opsi lain berarti bersih-bersihnya bentuknya apa? Yang kemana? Udah biasa tuh buat Yang ke kantor. Yang ke jalan. Saya senang sekali. Yang kelas, gimana kalau seperti ini konsekuensinya? Tujuannya apa sih? Bersih ya? Iya. Kalau misalkan sudah suruh nyapu tapi besok diulang lagi. Konsekuensi yang ketiga apa? tadi Bu. Yang tadi Bu. Yang tadi kan maksudnya ada grade-nya ya? Yang tadi? Ya. Sudah 3 ya? Oke, sekarang kehadiran.
giliran masuk di mapel saya ya. Berarti begitu saya masuk kelas plek, nah itu paling terlambatnya berapa menit? Ini 5 menit? Ya. Sudah sepakat ini 5 menit? Ya. Nah, konsekuensinya mau apa? 2A. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Ketika dia telatnya lebih dari 2 menit. Ayo, kamu maunya apa? Ditegur dulu? Atau langsung memberikan konsekuensi? Langsung. Nah, apa bentuk langsungnya? Suruh apa, Mbak? Sijinya aku siji ngepel masa ya. Suruh apa? Suruh apa yuk? Terserah kamu. Lari, kalau lari nanti malah nggak jadi pelajaran ya. Malah pingsan repot ya. Yang jangan fisik semua saat yang selain itu suruh minta tanda tangan. Otomatis ya kalau kita mau masuk telat kan harus ada surat izin masuk ya. Itu sudah menjadi regulasi sekolah. Selain itu khusus rumah pertanyaan. Ini sudah satu ini informasi. Apa Mbak? Apa Kak? Ayo jadi apa Cip? Suruh membersihkan kelas komplit, nyapu, ngepel, oh membersihkan WC, jadi WC kita bersih. Iya. Gimana? Iya. Atau suruh menghafal suratan apa? Iya Bu. Itu jauh lebih bermanfaat. Membersihkan WC-nya sudah ada cleaning service-nya lah ya. Suruh menghafal suratan pendek. Menghafal suratan ya. Terserah saya ya. Suratannya apa? Tapi yang mungkin anak sama itu kelas talak ya. Oh bagus, menghafal doa dari orang tua. Terus atau suratan pendek tadi ya. Oh kamu tidur itu hafal banget. Terus yang B untuk penugasan. Paling lambat 3 hari setelah pemberian tugas. 3 hari setelah pemberian tugas. Kalau seminggu kan pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya ya. Kalau sampai pertemuan berikutnya, itu berarti di sini harus ada ribet. Berarti kalau yang tepat waktu nilainya penuh. Ya, bahkan bisa dikasih bintang ya. Sekarang saya punya stempel bintang ya, jadi kalau yang bintangnya banyak, kalau stempel 1 hari. Nah kalau yang lebih 1 minggu pertemuan berarti ya apa? Dikurangi nilainya. Soalnya sampai hari ini tuh pengurangannya nggak begitu efektif. Tambah tugasnya mungkin tuh belum selesai. Mau ditambah apa? Apa? Kalau dikurangi nilainya di semester sebelumnya itu kurang efektif itu. Konsekuensinya apa ini? Kalau diterima kan diterima ya. Apa ini? Kira-kira maunya apa? Orang tuanya dilaporkan ke orang tua. Jangan apa ini Pak?
penugasan secara lisan. Gimana? Penugasan secara lisan ini kan tertulis nih penugasannya. Tapi ketika tidak mengerjakan tugas di buku berikutnya, dan tidak ditulis kasih penugasan secara lisan. Ini jauh lebih masuk, ya? Gimana, sepakat? Ya. Ya. Ini nanti akan saya bikin bagus ya, akan saya ketik, nanti akan saya share di grup ADTK ya. Ini saya foto dulu. Jadi bagi yang hari ini tidak hadir, mau tidak mau ini sudah kesepakatan bersama, berarti harus disepakati. Yang hadir lebih dari 98% kan? Ya. Itu sudah mewakili seluruhnya. Nanti bagi yang belum hadir tolong disampaikan ya. Kalau yang belum hadir kok masih tidak memahami, boleh ketemu saya jelaskan hasil kesepakatan yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Itu saya foto dulu ya biar tidak mudah. Ya, untuk keyakinan kelas sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi nanti ketika keyakinan ini kelas ini tidak dilakukan dengan baik, nanti ada konsekuensi. Dan pada saat penanganan konsekuensi nanti seperti biasa ya, ada beberapa tahap ya. Seperti yang sudah kita sepakati. Ada yang ditanyakan? Tidak. Berikut adalah pembuatan keyakinan kelas oleh wali kelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.